Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan kata An-Nasr berarti pertolongan. Tema utamanya adalah berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW dan berbondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan selesainya tugas Rasul SAW dan dekatnya ajal Rasulullah. Tujuan utama surat ini adalah pemberitahuan tentang sempurnanya tuntunan agama yang dipahami dari nama An-Nasr yang atau berarti kemenangan yang dapat dipahami bahwa selesailah tugas Nabi. Ada ulama yang berpendapat bahwa surah ini adalah turun sekembalinya Rasulullah SAW dari perang Khaybar, yakni pada tahun 8 Hijriah atau yang dikenal dengan peristiwa Fathul Makkah atau pembukaan kota Mekah. Riwayat lain menyatakan surat ini turun 2 tahun sebelum Nabi wafat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat ini adalah surat terakhir yang diterima Nabi, tidak ada surah lagi setelahnya. Ada ayat yang turun sesudahnya, namun itu merupakan bagian dari surah-surah yang turun sebelumnya. Jadi surah terakhirnya, tapi ada ayat-ayat lain yang merupakan bagian dari surah-surah sebelumnya. Berikut adalah surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau telah melihat manusia masuk agama Allah dan berbondong-bondong, maka bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada akhir usia Nabi SAW, beliau sering kali membaca Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, dan beliau bersabda bahwa Tuhanku menyampaikan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku dan dia memerintahkan kepadaku bila melihatnya agar aku bertasbih dan beristighfar. Sesungguhnya dia adalah tawwab. Kini aku telah melihatnya, lalu membaca surat ini. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini kita bisa lihat ada kata An-Nasr yang berarti kemenangan atau pertolongan dalam mengatasi lawan. Dan ini dinisbatkan pada Allah Nasrullah yang berarti pertolongan tersebut datang dari Allah dan bukan sekedar pertolongan biasa. Pertolongan ini sangat besar dan menonjol karena ini adalah pertolongan dari Tuhan, yaitu Allah. Diperkuat dengan kata Al-Fath yang artinya membuka, bisa juga berarti kemenangan. Kata Al-Fath dalam surat ini disepakati ulama dalam arti kemenangan menguasai kota Mekah pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau Desember 630 Masehi. Pertolongan ini adalah datang dari Allah dan pada waktu yang ditentukannya dan bentuk yang dikehendakinya serta tujuan yang dirancangnya. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Pembebasan kota Mekah berpengaruh besar terhadap kehidupan beragama dan berpolitik. Letaknya sangat strategis ya. Ayat selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ra'aita itu adalah melihat dengan kepala sendiri. Yang beliau lihat adalah berduyun-duyunnya penduduk Mekah memeluk Islam melalui utusan-utusan mereka yang datang ke Madinah. Berarti juga mengetahui berita-berita yang disampaikan kepada beliau tentang sambutan positif masyarakat Jazirah Arabia terhadap ajaran Islam. Ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Sabih, fasabih inilah, fa itu adalah maka, sabih ini menjauhkan Allah dari segala kekurangan atau kemustahilan, mensucikannya. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Perintah bertasbih sambil memuji Allah dan beristighfar dikaitkan dengan satu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kemenangan menguasai kota Mekah. Menjadikan tasbih dan istighfar itu merupakan sesuatu yang khusus yang berbeda dengan tasbih dan istighfar yang selama ini dilakukan beliau. Innahu kana tawwaba,
Kata tawab bisa berarti kembali pada posisi yang semula, di mana dia berasal, kemudian dia pergi, kemudian dia kembali lagi. Kata tawab, jika yang menjadi pelaku adalah Allah, dapat diartikan penerima taubat, yaitu innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah menerima taubat. Taubat dari Allah berarti Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya. Taubat manusia adalah permohonan ampun yang disertai dengan meninggalkan dosa. Surah ini mengisyaratkan kembalinya Rasulullah SAW ke hadirat ilahi dengan kematian. Allah pun menyatakan bahwa dia juga tawab dalam arti mencurahkan rahmat kepada beliau. Dalam satu riwayat dikatakan ketika surah ini turun sementara sahabat Nabi bergembira, tetapi paman beliau Al-Abbas menangis. Rasulullah bertanya tentang sebab tangisannya dan dijawab oleh Al-Abbas bahwa surat ini membawa berita kematianmu. Nabi menjawab, sungguh ia seperti yang engkau katakan itu. Riwayat lain menambahkan hal itu terjadi di Mina pada Haji Wada dan yang menangis adalah Umar dan Al-Abbas. Ada juga yang menyatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menangis mendengar surat ini. Awal surat ini menjanjikan pertolongan dan kemenangan dari Allah buat Nabi SAW dalam kehidupan dunia ini dan akhirnya menjanjikan curahan rahmatnya saat beliau kembali dan untuk menemuinya. Wallahu a'lam bishawab.